Nah, dokumen 7 ini merupakan dokumen retur penjualan ya. Di sini nomor buktinya adalah 01/NK tertanggal 8 Desember 2025. Yang dikembalikan ini berupa kulkas E537 sebanyak 1 unit dan kulkas E821 sebanyak 1 unit. Sehingga total barang yang dikembalikan ini 4.793.000. Jadi piutang kita di sini harus kita kurangi senilai 4.793.000. Ya. Nah, untuk nota kredit ini kita catat ke dalam jurnal umum ya atau general journal. Kita ke general journal. Ya, kita buat di sini tanggalnya tanggal 8, invoice numbernya adalah 01NK, debitnya ini kita masukkan ke akun sales retur ya. Sales retur ini kode akunnya adalah 41102. Nah, nilainya kita letakkan di debit senilai, kita lihat di soal, senilai 4.793.000 ya. Kita catat di sini 4.793.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun receivable dengan kode akun 11201. Nilainya kita letakkan di kredit 4.793.000. Nah, berikutnya kita akan mencatat penerimaan kembali barang dagang yang sudah kita jual ya, karena di retur. Nanti pencatatannya ini kita masukkan ke dalam akun merchandise inventory bertambah ya dengan kode 11301, kemudian kreditnya kita catat ke dalam akun cost of goods sold yang berkurang ya dengan kode akun 51101. Nah, nilainya ini kita ambil dari inventory card. Kita ke inventory card. Kita buat di sini ya. Yang pertama untuk kulkas E537, tanggalnya tanggal 8, nomor buktinya adalah 01NK. Deskripsinya retur penjualan. Nah, karena ini retur penjualan, maka kita buat ke dalam kolom out, tapi kita kurangi, arti kita buat minus. Ya, kita lihat di sini yang dikembalikan masing-masing satu ya, baik itu kulkas E537 maupun E821. Kita buat di sini minus 1 ya, dengan harga ketika kita menjual kemarin menggunakan harga pokok 1.940.000 dengan harga 1.940.000. Kemudian di sini kita kalikan minus 1 dikali 1.940.000 berarti nilainya minus 1.940.000. Untuk balance-nya awalnya kita punya saldo 48 unit ya. Jadi 48 unit dikurangi minus 1. Jadi kalau 48 dikurangi minus 1 itu artinya sama saja dengan 48 ditambah 1 ya. Jadi 49. Karena ketika retur penjualan berarti barang kita masuk kembali ya dengan harga 1.940.000. Nah, untuk totalnya ini bisa kamu peroleh dari 49 dikali 1.940.000 atau bisa juga dari 93.120.000 ini dikurangi dengan minus 1.940.000 atau sama saja dengan 93.120.000 ditambah 1.940.000 ya. Totalnya menjadi 95.060.000. Kemudian untuk kulkas E821 sama ya, kita buat di sini tanggal 8, nomor buktinya adalah 01NK, keterangannya kita isi dengan retur penjualan. Kita ke kolom out, kita buat di sini minus 1 dengan harga 2.417.000. Totalnya kita kalikan ya, jadi minus 2.417.000. Untuk balance-nya 54 dikurangi minus 1 sama saja dengan ditambah jadi 55 dengan harga per unit 2.417.000. Totalnya bisa kamu kalikan atau ini bisa kamu jumlahkan ya. Jadi 132.935.000. Nah, untuk pengisian cost of goods sold tadi ini kita jumlahkan. Ya, 2.417.000 ini kita jumlahkan dengan 1.940.000. Ya, kita jumlahkan. Kita buat di sini 1.940.000. Kita jumlahkan dengan 2.417.000 ya. Kita jumlah dengan 2.417.000. Nilainya
4.357.000. Ini kita catat ke dalam general journal ya. Kita catat ke dalam akun cost of goods sold tadi. Nih. Jadi 4.357.000. Nah, berikutnya di sini kita beri keterangan nama debiturnya, toko Prostora. Ya. Berikutnya kalau sudah kita ke dokumen ke-8. Nah, dokumen 8 ini merupakan dokumen voucher kas kecil dengan nomor bukti 01 VKK tanggal 9 Desember 2025. Dibayarkan kepada PLN dan PAM jumlahnya Rp1.000.000. Keterangannya pembayaran listrik 600.000 dan pembayaran air 400.000 untuk bulan November. Ingat di sini adalah pembayaran listrik dan air bulan November. Berarti sama saja kita membayar hutang listrik dan air. Kalau hutang listrik dan air ini kita masukkan ke akun accrued expense ya, senilai 1 juta. Kita ke petty cash journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 9, invoice numbernya adalah 01 VKK, deskripsinya PLN dan PAM Jaya. Kita masukkan ke akun accrued expense ya. Accrued expense ini kode akunnya adalah 21202. Kemudian untuk totalnya ini senilai 1 juta. Kreditnya ini kita masukkan ke akun petty cash senilai 1 juta. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-9. Dokumen 9 ini merupakan voucher kas kecil ya, dengan nomor bukti 02 VKK tertanggal 10 Desember 2025. Kita lihat di sini dibayarkan kepada SPBU nilainya 450.000. Keterangannya membeli bensin untuk kendaraan, dicatat ke dalam akun other operating expense. Kita catat ke dalam petty cash journal ya. Kita ke petty cash journal kembali, kita buat di sini tanggal 10, nomor buktinya 02 VKK. Deskripsinya kita isi dengan SPBU ya. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun other operating expense. Nah, other operating expense ini kode akunnya adalah 61109. Nilainya 450.000. Sehingga petty cash-nya di kredit juga kita catat senilai 450.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-10. Nah, dokumen 10 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Sejuk Abadi. Nomor fakturnya 02 SJ tertanggal 11 Desember 2025. Dengan termin di sini ada 2/10 N per 31%. Yang dijual ini berupa kulkas E537 sebanyak 10 unit dengan harga Rp2.134.000. Kemudian kulkas E821 sebanyak 15 unit dengan harga Rp2.659.000. Sehingga total penjualannya ini menjadi Rp61.225.000. Toko Sejuk Abadi ini dikenai ongkos angkut ya atau freight senilai Rp150.000. Sehingga total piutang kepada toko Sejuk Abadi ini menjadi Rp61.357.000. Nah, karena ini merupakan faktur penjualan kredit, ini kita catat ke dalam sales journal ya, atau jurnal penjualan. Kita ke sales journal, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 11, nomor buktinya adalah 02 SJ. Deskripsinya kita isi dengan toko Sejuk Abadi. Debitnya kita masukkan ke dalam akun account receivable ya, senilai totalnya Rp61.357.000. Kita buat di sini Rp61.357.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun sales of merchandise ya. Nilainya senilai totalnya ya, yaitu Rp61.225.000. Ya. Kita buat di sini Rp61.225.000. Untuk free collected-nya ini Rp150.000. Ya, kita buat di sini free collected Rp150.000. Nah, karena ini penjualan, kita juga akan mencatat cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang.
Nah, untuk nilainya ini kita ambil dari inventory card ya. Kita ke inventory card. Kita buat di sini. Yang pertama untuk kulkas E537, kita buat di sini tanggal 11, nomor buktinya adalah 02SJ, keterangannya kita buat penjualan. Nah, yang dijual untuk kulkas E537 ya, kita kembali ke soal. Untuk kulkas E537 ini yang dijual sebanyak 10 unit. Sementara untuk kulkas E821 ini yang dijual sebanyak 15 unit. Kita buat di sini di kolom out ya. Untuk kulkas E537 yang dijual sebanyak 10 unit dengan harga, ingat kita ambil dari harga balance ya, 1.940.000. Sehingga kalau kita kalikan 10 dikali 1.940.000 jadi 19.400.000. Sehingga balance-nya awalnya ada stok 49 unit, dijual 10 berarti tinggal 39 unit dengan harga 1.940.000, sehingga totalnya ini bisa kamu kalikan ya, 39 dikali 1.940.000, atau bisa juga dari 95.060.000 dikurangi 19.400.000 ya, totalnya menjadi 75.660.000. Kemudian untuk kulkas E821 kita buat juga di sini tanggalnya tanggal 11, kemudian nomor buktinya adalah 02SJ, keterangannya penjualan. Kita ke kolom out, kita lihat kembali untuk kulkas E821 yang dijual sebanyak 15 unit ya. Kita buat di sini berarti 15 unit dengan harga, kita lihat di balance 2.417.000. Kemudian kita kalikan 15 dikali 2.417.000, 36.255.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya punya stok 55 unit, dijual 15 berarti tinggal 40 unit dengan harga 2.417.000. Kemudian totalnya ya, ini kalau kita kalikan jumlahnya menjadi 96.680.000. Nah, kalau sudah, untuk mengisi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory tadi, ini kita jumlahkan 36.255.000, ini kita jumlahkan dengan 19.400.000. Total jumlahnya ini kita catat ke dalam kolom cost of goods sold ya, senilai 55.655.000 dan kolom merchandise inventory. Bisa dipahami? Berikutnya kita ke dokumen ke-11. Nah, dokumen 11 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya. Di sini UDS Prima membeli dari PT Pendingin Makmur dengan nomor bukti 41/PM tertanggal 13 Desember 2025 dengan termin N/45. Yang dibeli berupa kulkas E537 sebanyak 21 unit dengan harga 1.940.000. Kemudian kulkas E821 sebanyak 24 unit dengan harga 2.417.000. Sehingga total pembeliannya menjadi 98.748.000. Nah, karena ini merupakan faktur pembelian secara kredit, maka kita catat ke dalam purchase journal ya, atau jurnal pembelian. Kita ke purchase journal, kita buat di sini tanggalnya tanggal 13, nomor buktinya adalah 41PM. Deskripsinya kita isi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Pendingin Makmur. Kemudian total pembeliannya kita masukkan ke dalam akun merchandise inventory dan ke dalam akun account payable masing-masing senilai 98.748.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat data pembelian barang tersebut ke dalam inventory card ya. Kita buat di sini. Yang pertama untuk kulkas E537 kita buat tanggalnya tanggal 13, kemudian nomor buktinya adalah 41PM. Deskripsinya adalah pembelian. Kita catat jumlah yang dibeli di kolom in ya. Kita lihat untuk kulkas E537 yang dibeli sebanyak 21 unit dengan harga 1.940.000. Kita catat di sini 21 unit dengan harga 1.940.000 ya. Kalau dikalikan totalnya jadi 40.740.000. Sehingga saldo
atau balance-nya ini menjadi awalnya punya stok 39 unit, kemudian kita beli lagi 21 unit, berarti dijumlahkan ya, 39 ditambah 21 unit ini menjadi 60 unit. Nah, untuk harganya kebetulan sama ya dengan harga yang ada di balance, berarti harganya masih tetap. Kemudian untuk totalnya ini kita kalikan saja. 60 dikali 1.940.000 atau bisa juga dari 75.660.000 ini ditambah dengan 40.740.000. Sama saja nilainya ya. Kita catat totalnya 116.400.000. Berikutnya untuk kulkas E821. Sama, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13. Nomor bukunya adalah 41 PM. Kemudian deskripsinya kita isi dengan pembelian. Jumlah unit yang dibeli ini kita lihat di soal. Untuk kulkas E821 ini sebanyak 24 unit dengan harga 2.417.000 per unit. Sehingga totalnya di sini ada ya 58.008.000. Kita buat di inventory card. Jumlah unitnya sebanyak 24 unit dengan harga 2.417.000, totalnya kita kalikan ya 58.008.000 rupiah. Balance-nya menjadi awalnya punya stok 40 unit, kemudian kita beli lagi 24 unit, berarti ditambah ya jadi 64 unit. Kemudian harganya masih sama 2.417.000. Untuk total balance-nya, ingat ini bisa kita kalikan ya, 64 dikali 2.417.000 atau juga bisa kita jumlahkan 96.680.000 ditambah 58.008.000 ya. 154.688.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-12. Kita lihat di sini dokumen 12. Ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini toko S Prima menjual kepada toko Qualify ya dengan nomor faktur 03SJ, tanggalnya 14 Desember 2025 dengan terminnya 2/10 N/30 1%. Yang dijual kepada toko Qualify ini kulkas E537 sebanyak 22 unit dengan harga 2.134.000. Kemudian kulkas E821 sebanyak 20 unit dengan harga 2.059.000. Sehingga total penjualan kepada toko Qualify ya ini sebanyak 100.128.000. Di sini toko Qualify dikenai ongkos angkut ya atau free collected di sini 220.000. Sehingga total piutang kepada toko Qualify ini menjadi 100.348.000. Nah, ini karena merupakan faktur penjualan kredit, kita catat ke dalam sales journal ya. Kita ke sales journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 14, nomor buktinya adalah 03SJ, deskripsinya toko Qualify. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom account receivable ya. Nilainya senilai totalnya 100.348.000. Kita catat di sini di kolom account receivable. Untuk kreditnya ini kita masukkan ke dalam kolom sales of merchandise ya, senilai jumlah penjualannya. Berarti di sini 100.128.000 ya, senilai jumlahnya. Kita buat di sini 100.128.000. Kemudian kita lihat di sini ada ongkos angkut ya 220.000 atau free collected 220.000. Ini kita catat ke dalam kolom free collected. Ya, kalau sudah kita akan mencatat kembali cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang. Yang nilainya kita ambil dari inventory card ya. Kita ke inventory card lagi. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 14, nomor buktinya adalah 03SJ, deskripsinya kita isi dengan penjualan. Kita langsung ke kolom out ya, yang dijual kita lihat untuk kulkas E537 ini sebanyak 22 unit. Kita catat di sini 22 unit dengan harga kita ambil dari harga yang ada di balance ya, 1.940.000. Kemudian ini kita kalikan 22 dikali 1.940.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya
awalnya punya stok 60 unit, dijual 22, berarti tinggal 38 unit dengan harga 1.940.000, sehingga totalnya menjadi 73.720.000. Kemudian untuk yang kedua yaitu kulkas E821, kita buat di sini. Tanggal 14, kemudian ada nomor buktinya, kemudian deskripsinya kita isi dengan penjualan. Total unit yang dijual ya, kita lihat di soal. Untuk kulkas E821 ini sebanyak 20 unit. Kita buat di sini 20 unit. Dengan harga dari balance ya, 2.417.000. Kemudian kita kalikan menjadi 48.340.000, sehingga balance-nya awalnya punya stok 64 unit, dijual 20 unit, berarti tinggal 44 unit dengan harga 2.417.000, sehingga totalnya ini kita kalikan ya. Berikutnya kalau sudah, maka total out ini kita jumlahkan ya. 48.340.000 ini kita jumlahkan dengan 42.680.000. Totalnya 91.020.000. Ini kita catat di kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Masing-masing 91.020.000. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita ke dokumen yang ke-13. Nah, dokumen 13 ini merupakan dokumen bukti kas masuk ya. Di sini UDS Prima menerima dari toko Frostora nilainya 86.321.340. Keterangannya, pelunasan piutang atas penjualan tanggal 7 Desember dikurangi dengan retur dengan termin 2/10 N/30. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita menjual tanggal 7, kemudian dilunasinya tanggal 15, berarti masih pada masa potongan. Toko Frostora mendapat diskon penjualan ya. Nah, untuk dokumen ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita ke cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 15, nomor buktinya adalah 02 BKM, deskripsinya kita isi dengan toko Frostora. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom cash in bank ya, senilai kita lihat di dokumen 86.321.340 ya. Kita catat di sini 86.321.340. Dan di sini toko Frostora memperoleh diskon penjualan tadi ya, atau kita masukkan ke dalam akun sales diskon dengan nomor akun 41103. Untuk nilainya ini diambil dari 2% dari total sisa piutang ya. Kita lihat terlebih dahulu berapa sisa piutang kepada toko Frostora. Kalau kita lihat di soal, di sini piutangnya terjadi di tanggal 7 setelah dikurangi retur ya. Kita lihat piutang kita kepada toko Frostora di tanggal 7. Ya, piutang kita kepada toko Frostora di tanggal 7 ini sebesar 92.876.000. Kita buat di sini 92.876.000. Ya, ini dikurangi dengan retur. Kita lihat returnya. Returnya ini ada 4.793.000. Kita kurangi dengan 4.793.000. Total piutangnya menjadi 88.083.000 ya. Kita catat di cash receipt journal untuk total account receivable-nya ini adalah 88.083.000. Kita catat di sini 88.083.000. Maka sales diskonnya ini bisa diambil dari 2% dikali 88.083.000 atau bisa juga dari 88.083.000 dikurangi 86.321.340 sehingga total sales diskonnya menjadi
1.761.660. Ya, bisa dipahami?